Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Rini Asyatus Syifa, NIM 18220063, yang kedua Felin Rahman P, NIM 18220068, yang ketiga Vina Alfiatur Rohma, NIM 18220086, yang keempat Ayun Nurjana, NIM 18220092, ingin mempresentasikan hasil review jurnal. Judul dan penelitian. Judul jurnal, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PMK nomor 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM di masa pandemi COVID-19. Peneliti oleh Dita Tiara Susanto Putri, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya tahun 2021. Pendahuluan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 2017, pajak menyumbang sebesar 85,6% dari seluruh penerimaan negara. California 2019. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah menjadikan pajak sebagai sumber dana dari dalam negeri, oleh Rizky Utami 2014. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, keberadaan usaha ini banyak dijumpai di sepanjang sudut wilayah, sehingga mampu memberikan sumbangsi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. UMKM menyumbang 57% untuk produk domestik bruto atau PDB, sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5%. Pada pertengahan Maret 2020, dunia mengalami kejadian luar biasa, yakni munculnya virus corona yang sangat berbahaya dan berdampak pada kesehatan maupun perekonomian di negara termasuk di Indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga jadi salah satu yang merasakan dampak corona terhadap perekonomian. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM di Bojonegoro di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM di Bojonegoro di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak terhadap wajib pajak UMKM di Bojonegoro. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang mendapat insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Teknik pengambilan sampel adalah metode confidence sampling. Metode pengumpulan data, yaitu penyebaran kuesioner secara tatap muka langsung dan Google Form. Terdapat 105 responden dari 5 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Metode analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Variabel. Variabel yang digunakan. 1. Variabel dependen. Kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, variabel independen. Di antaranya
1. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44. Yang kedua, pengetahuan wajib pajak. Yang ketiga, sosialisasi perpajakan. Hipotesis. Hipotesis 1. Persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Hipotesis 2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Hipotesis 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian. Yang pertama, uji asumsi klasik. Tabel 1, hasil uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel independen, yaitu persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov yang sebesar 0,105, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan memiliki distribusi normal dan dapat dilakukan uji hipotesis untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, tabel 2 hasil uji multikolinearitas. Penelitian yang baik seharusnya tidak ada korelasi pada variabel independen. Ada atau tidaknya kolerasi dapat diketahui pada kolom VIF. Jika nilai tolerance value lebih dari sama dengan 0,10, maka data tersebut tidak ada kolerasi di antara variabel independen. Berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel menunjukkan lebih besar dari 0,10. Oleh sebab itu, di dalam uji ini tidak terjadi kolerasi pada masing-masing independen. Tabel 3, hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen yang diuji adalah lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa masing-masing variabel independen tidak terjadi heterokedasisitas. Dalam hal ini berarti bahwa dalam model tidak terdapat ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Hasil penelitian berikutnya yaitu uji regresi linear berganda. Tabel 4, hasil analisis regresi linear berganda. Konstanta atau A nilai sebesar 3,629, artinya apabila nilai persepsi wajib pajak PMK nomor 44 pajak atau X2, sosialisasi perpajakan atau X3 bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19 bernilai sebesar 3,629. B1 sama dengan 0,291, mempunyai arti bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44 atau X1 mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan pula variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19 sebesar 0,291 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan. B2 sama dengan 0,356, mempunyai arti bahwa variabel pengetahuan wajib pajak atau X2 mengalami kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19 sebesar 0,356 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan. B3 sama dengan 0,314, mempunyai arti bahwa variabel sosialisasi perpajakan kenaikan satu satuan nilai, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19 sebesar 0,314 satuan
dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam posisi konstan. Tabel 5, hasil uji model F-test. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F hitung sebesar 23,006 dengan nilai signifikansi 0,000, yang artinya nilai signifikan kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya, model regresi fit dan dapat digunakan dalam mengetahui pengaruh variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Tabel 6, hasil uji koefisien determinasi. Jika dilihat dari tabel 4.20, nilai dari adjusted R-square sebesar 0,388 atau 38,8% dan sisanya 61,2% atau 100% dikurangi 38,8%, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44, sosialisasi kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19 sebesar 38,8% dan sisanya 61,2% dipengaruhi lain di luar penelitian. Tabel 7, hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T yang dilakukan di atas, didapatkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak. Pembahasan variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44 mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Variabel independen yang terdiri dari persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior oleh Aitken dan Fishbein 1975 yang menyatakan bahwa adanya sikap seseorang terhadap perilaku yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Kesimpulan. Yang pertama, hal ini telah dibuktikan peneliti dengan menguji jawaban pernyataan yang ditujukan untuk responden. Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Variabel pengetahuan wajib pajak atau X2 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Dan yang selanjutnya, variabel sosialisasi perpajakan atau X3 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Kelemahan atau keterbatasan di antaranya: 1. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, dalam proses penyebaran kuesioner, peneliti hanya menyebarkan ke 5 kecamatan dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga, dari beberapa penyebaran ke tiap kecamatan di Bojonegoro, hanya didapatkan beberapa responden yang sesuai kriteria penelitian, yakni wajib pajak UMKM yang mengajukan insentif pajak 0,5% ditanggung pemerintah. Selanjutnya saya akan meneruskan dari teman saya, yaitu saran. Pengurusan izin sebaiknya dilakukan lebih cepat untuk meminimalisir lamanya proses perizinan dan permohonan data sehingga pada saat peneliti melakukan pengolahan data dan penulisan skripsi selesai tepat waktu. Selanjutnya, sebaiknya dalam proses penelitian lebih diperbanyak lagi ragam jenis usaha
dan didapat di berbagai wilayah kecamatan sehingga data yang didapatkan lebih beragam. Selanjutnya, sebelum melakukan penyebaran kuesioner, sebaiknya peneliti mencari informasi lebih tentang data diri responden yang sesuai dengan kriteria penelitian agar memudahkan dalam proses penyebaran kuesioner. What's good research? Tujuan penelitian jelas? Ya, sangat jelas. Dapat dilihat pada abstrak jurnal pada kalimat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atas insentif UMKM di Bojonegoro di masa pandemi COVID-19. Proses penelitian terinci atau detail? Ya, penulis mencantumkan sumber data dan cara mendapatkan data penelitian dengan rinci bisa dilihat pada metodologi penelitian halaman 6 pada jurnal ini. Sampel diambil dengan menggunakan metode convenience sampling, penyebaran kuesioner secara tatap muka langsung dan Google Form. Desain penelitian direncanakan dengan tuntas. Desain penelitian direncanakan secara tuntas. Terdapat pada metode penelitian. Terdapat 105 responden dari 5 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengambilan sampel adalah metode convenience sampling. Kelemahan riset diungkapkan secara terbuka. Kelemahan riset diungkapkan secara terbuka dapat dilihat di slide kesimpulan, keterbatasan, dan saran terdapat di jurnal halaman 13. Selain itu, penelitian ini juga memberikan saran untuk jurnal tersebut yang berada di jurnal halaman 13. Menerapkan standar etika yang tinggi? Iya, penulis jujur dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, di mana setiap kutipan dan sumber data dicantumkan pada daftar pustaka halaman 13-14. Serta penulis juga jujur mengungkapkan hasil penelitian yang diperolehnya bisa dilihat di pembahasan jurnal halaman 7-12. Analisis harus cukup untuk mengambil keputusan. Iya, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sudah termasuk dalam kategori cukup tepat untuk pengambilan keputusan. Penemuan disajikan tanpa ambigu, tidak meragukan interpretasinya. Iya, temuan penelitian ini disajikan dengan jelas tanpa ambigu. Penelitian mengungkapkan dengan jelas kesimpulan dan penemuannya. Bisa dilihat di kesimpulan, keterbatasan, dan saran jurnal ini yang terdapat pada halaman 12 dan 13. Kesimpulan terjustifikasi terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan. Ya, kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan. Data dianalisis menggunakan alat uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Penelitian dapat mengungkapkan bukti empiris antara hipotesis dan hasil penelitian. Pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian. Ya, pengalaman peneliti terrefleksi dalam berbagai penelitian. Penulis sudah terdaftar dan dilihat pada link https://google.scholar.com. Kesimpulan, secara keseluruhan penelitian ini sudah terancang sesuai semua komponen yang ada dalam What Good Research nomor 1-9 dengan penelitian jurnal pada umumnya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian yang baik. Kenapa demikian? Karena telah terrefleksi di penelitian ini. Dengan begitu penelitian ini dapat memberikan motivasi dan acuan atau pedoman bagi peneliti selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.